Halo, Assalamualaikum Indonesia. Bertemu kembali bersama Hasanusi Muhammad. Kita mau lanjut lagi bahas peribahasa Aceh bagian kedua. Di bagian satu kemarin kita sudah bahas beberapa peribahasa dalam bahasa Aceh dan semoga peribahasa-peribahasa tersebut bisa coba kita gunakan dalam pergaulan sehari-hari. Walaupun ya akhirnya tidak digunakan, tetapi setidaknya kita punya tempat yang dituju ya, ketika misalnya sewaktu-waktu pengen tahu nih peribahasa seperti itu kan ya. Selain bisa baca di buku, ya nanti kalau udah coba-coba cari buku tapi nggak nemu juga peribahasanya, ya mungkin bisa lari ke channel YouTube Hasanusi Muhammad seperti itu. Oke. Baik, di video kali ini kita membahas peribahasa bagian kedua ya, dan ini juga masih saya kutip dari buku yang ditulis oleh Hashim MK CS, mungkin sama teman-teman beliau ya. Judul bukunya Peribahasa Aceh ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh tahun 1977. Ini bukunya buku lawas banget sih. Teman-teman boleh lihat di sini ya. Oke. Baik, kita langsung ke peribahasa yang pertama. Peribahasa yang pertama, menye-golom truh ajai golom mati. Menye-golom truh ajai golom mati. Ya, artinya kalau belum sampai ajal belum mati. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalau belum sampai ajal belum mati. Ini terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi maksud dari peribahasa tersebut adalah bagaimanapun pahit getirnya penderitaan ya, namun seseorang belum akan mati apabila ajalnya belum tiba. Wow, ya. Ini mungkin bercerita tentang perjuangan kali ya. Meski penderitaan yang kita hadapi ini sangat pahit, sangat berat ya, tapi kita tidak akan mati ya kalau ajal kita belum tiba. Intinya fight until the end, seperti itu ya. Bertarung sampai akhir. Artinya bertarung mungkin ya berjuang, memperjuangkan kehidupan kita, memperjuangkan kemapanan kita sampai akhir ayat mungkin. Baik, pepatah atau peribahasa berikutnya. Yang patut adun bek taken ado, yang patut mentro bek taken raja. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah yang patut abang jangan dikatakan adik, yang patut menteri jangan dikatakan raja. Itu makna dalam bahasa Indonesia ya. Namun arti peribahasa tersebut adalah mengucapkan sesuatu ucapan kepada orang lain harus sesuai dengan derajatnya. Oke. Ya. Oke. Jadi di sini artinya adalah mengatakan sesuatu kepada orang lain itu harus sesuai dengan derajatnya. Ini sih maknanya luas ya. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang, maka gunakanlah bahasa-bahasa yang sepadan dengan lawan bicara kita. Ya, jangan kemudian kita ngomong sama anak kecil yang masih sekolah di sekolah dasar, lantas kita menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin dia nggak paham seperti itu ya. Sama juga ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita, maka pilihlah kata-kata yang lebih sopan, santun, dan tidak melukai hatinya. Jadi itu maksud dari pepatah yang kita bacakan tadi ya. Pepatah berikutnya. Lage aduan ngen ado. Lage aduan ngen ado ya. Ini artinya adalah bagai abang dengan adik. Bagai abang dengan adik, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Maksud dari peribahasa ini adalah ini diucapkan kepada dua orang pemuda sebaya yang intim pergaulannya serta setia pula. Oke, ini untuk menggambarkan sebuah persahabatan antara seorang laki-laki ya, dengan seorang laki-laki ya, yang terlihat sudah seperti adik abang nih. Jadi intens sekali pergaulannya. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang bergaul seperti ini, ya peribahasa ini yang cocok untuk menggambarkan kondisi tersebut. Kita ke peribahasa berikutnya.
Agam hana raba kreh. What? Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah laki-laki tidak meraba buah. Baca aja sendiri ya. Nah, ini peribahasa ini digunakan untuk menggambarkan laki-laki pengecut. Oke, ya, oke. Jadi kalau ada laki-laki pengecut, maka peribahasa yang digunakan adalah peribahasa yang tadi ya. Agam hana raba kreh, seperti itu. Baik, kita ke peribahasa berikutnya. Mano agam tulung rapuh, ineng mita agam paju. Mano agam tulung rapuh, ineng mita agam paju. Ini menarik nih peribahasanya nih. Ini artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah ayam jantan tulang rapuh, istri cari, suami makan. Wow. Ini maksudnya apa nih? Rupanya maksud dari peribahasa ini adalah orang yang pemalas, hidupnya tergantung kepada hasil jerih payah istrinya. Wow. Oke, jadi kalau ketemu ya kondisi-kondisi seperti ini, maka peribahasa yang cocok ya ini tadi. Mano agam tulung rapuh, ineng mita agam paju. Orang yang pemalas, hidupnya tergantung atau bergantung kepada hasil jerih payah istrinya. Oke. Peribahasa berikutnya. Berikutnya, palih agam hanjet du banja. Palih agam hanjet du banja. Palih agam hanjet du banja. Ini artinya adalah dalam bahasa Indonesia, celaka laki-laki tidak layak duduk dalam majelis. Celaka laki-laki tidak layak duduk dalam majelis. Ini arti peribahasa ini adalah orang yang tidak sopan tidak layak ikut serta dalam majelis rapat. Oke, orang yang tidak sopan tidak layak ikut serta dalam majelis rapat. Peribahasa berikutnya, saboh gajah dua kenamban, saboh ineng dua agam. Oke. Saboh gajah dua kenamban, saboh ineng dua agam. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah satu gajah dua tiang ikatan, seorang wanita dua laki-laki. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Namun makna dari peribahasa tersebut adalah seorang laki-laki atau wanita yang menyimpan dua kekasih, ya. Ini adalah peribahasa yang tadi kita bacakan, saboh gajah dua kenamban, saboh ineng dua agam. Baik, sepertinya itu dulu untuk video peribahasa kali ini. Kita akan lanjutkan pada video peribahasa part selanjutnya. Partnya bakalan banyak ya. Dan terima kasih untuk penulis buku peribahasa Aceh ini, Pak Hashim MK dan teman-temannya. Semoga bisa menjadi amal jariah buat beliau karena sudah memberikan ilmu kepada anak-anak Aceh ya, untuk generasi hari ini dan generasi-generasi berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Hasanusi Muhammad, karena ke depan video-video seperti ini, video-video belajar bahasa Aceh akan sering saya upload di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum Indonesia.